Sekarang kita mulai lagi. Udah kelihatan slide-nya ya. Fungsi beta ini adalah fungsi kedua yang akan kita pelajari. Jadi minggu kemarin kita udah belajar soal fungsi gamma. Hari ini kita belajar soal fungsi beta dan dua fungsi lainnya. Ini namanya sendiri datang dari Pak Euler ya. Pak Euler dia memberi nama fungsi gamma dan fungsi beta. Jadi kalau kalian cari di mana? Cari di YouTube, kadang-kadang ada yang mendefinisikan sebagai fungsi Eulerian beta. Beta Eulerian. Fungsi beta sendiri perbedaannya dengan fungsi gamma adalah dia punya dua variabel gitu ya. Kalau mau dibayangkan dulu, kalau kemarin kita udah belajar fungsi gamma itu adalah berhubungan dengan faktorial, maka fungsi beta di sini berhubungan langsung ya dengan yang kita gambar di sini. Kalau kalian ingat, jumlah kombinasinya di sini adalah n faktorial per m faktorial dibagi n min m faktorial. Nah, fungsi gamma itu akan memiliki satu bentuk yang mirip ya, nggak 100% sama dan nggak sebanding juga, tapi ada kemiripan dengan formula ini. Jadi dia adalah gabungan dari beberapa fungsi. Kalau di sini adalah faktorial dari 3 nilai ya, n, m, sama n min m. Nah, fungsi beta nanti juga akan bisa dinyatakan dalam satu gabungan dari fungsi gamma dari 3 variabel. Kalau kalian udah baca videonya, udah lihat videonya, udah kelihatan, dan kalau udah lihat slide-nya sebelumnya bisa mengerti. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam ya. Jadi intinya hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan fungsi gamma beta error dan formula Stirling. Ini ada satu paket fungsi yang kita pelajari di minggu kemarin dan minggu ini. Hari minggu depan kita akan belajar fungsi lainnya. Tapi ini satu kompetensi yang saya harap kalian kuasai, dan di setiap tahun di UTS pasti saya keluarkan satu soal ABC ya tentang gamma, beta, dan formula Stirling. Nah, fungsi error ini sendiri tetap saya jelaskan karena dia adalah sebagai penyambung jembatan untuk menjelaskan bagaimana sih formula Stirling itu bisa diturunkan dengan detail. Jadi ada pertanyaan utama, berapa nilai ini ya? Berarti sekarang kita bisa pakai fungsi beta ya. Karena ini kan kalau dalam fungsi gamma itu adalah gamma n plus 1 bagi gamma n plus 1. Menggunakan sifat fungsi beta ini, maka kita bisa tulis dia sebagai 1 dibagi beta n plus 1, n min n plus 1, n plus 1. Seperti itu ya. Ini. Oke, sampai sini fungsi beta selesai. Kita akan lanjut ke fungsi gamma, fungsi error. Kalau kalian udah pada melihat slide yang saya share. Ya kan saya rangkum aja karena waktunya udah jam segini. Fungsi error dan fungsi Stirling. Oke, sebelum masuk ke situ saya tanya, kalau seandainya kalian punya bola ini, pinball itu, kalau ininya banyak sekali, distribusi yang terjadi seperti apa? Distribusi yang terjadi seperti apa? Distribusi normal ya. Jadi kita akan, kalau seandainya jumlah pinnya ini banyak banget alias titik-titiknya ini detail banget, maka dia akan bentuk satu distribusi seperti ini. Ini ya distribusinya. Jadi ada distribusi normal. Nah, distribusi ini akan kita gunakan untuk menjelaskan fungsi error dan juga formula Stirling. Ini distribusi normal sebutannya ini. Jadi normal itu makin di sini eksponensial decay, eksponensial
minus X kuadrat. Secara umum dalam statistika itu ada namanya rata-rata X minus mu. Ini ada minusnya ya, sorry. Eksponensial minus X minus mu kuadrat bagi 2 sigma kuadrat. Kalau ada distribusi seperti ini, disebut distribusi normal. Integral totalnya sama dengan 100%, sama dengan 1. Jadi integral Px dx dari minus tai hingga sampai tai hingga itu 1. Jadi kemungkinan ditemukannya pola itu dalam ruang ini adalah 1. Kemudian sigma ini adalah deviasi. Ini adalah rata-rata. Jadi nilai rata-rata kalau nilai maksimumnya berapa itu kira-kira adalah di sekitar nilai rata-ratanya, yaitu di sini tengah-tengah. Ini adalah nilai mu-nya. Kemudian ini adalah nilai deviasinya. Nilai deviasi itu apa? Nilai kira-kira ini makarnya seberapa sih? Makarnya seberapa? Nah ini akan kita bisa pakai definisi fungsi error itu, kita bisa pakai distribusi normal. Jadi definisi fungsi error itu apa? Error function adalah sama dengan 2 bagi akar T 0 sampai X eksponensial minus T kuadrat dt. Kalau dalam grafik, itu kalau kita punya grafik eksponensial minus T kuadrat, maka fungsi error itu adalah fungsi error dari X adalah luas area di sini. Luas area di sini dibagi dengan total semua. Jadi kalau X-nya ini sampai tak hingga, ya X sampai tak hingga, maka dia 1 sampai 2 aja udah hampir 1 ya. Dari 2 ini kenapa? Karena sisanya ini tinggal dikit banget ya. Jadi proporsi dari sisa dibagi semua itu dikit banget. Jadi proporsi error function-nya berapa? Ya hampir 100%. Tapi kalau dia negatif, itu datang dari fungsi negatif ini ya. Jadi kalau 0 sampai minus 1, otomatis integralnya negatif ya. Nah ini akan kita gunakan untuk error. Itu kenapa dinamain fungsi error? Karena dia sering dipakai menyatakan tingkat kepercayaannya. Kalau dalam statistik, kalian juga udah belajar. Kalau kalian dengerin apa namanya itu, kalian mendengarkan quick count itu ada namanya tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan makin yang dinamakan sigma dalam distribusi normal itu menunjukkan tingkat kepercayaannya. Jadi kalau tadi di sini sigmanya makin besar, maka statistikanya makin buruk. Nah, hubungannya dengan formula Stirling apa? Nah, ini kalau di textbook kalian akan belajar ya di bawah situ bagaimana penurunan detailnya. Di video saya udah di Microsoft Teams, saya udah upload satu lecture dari Bapak yang dia menerangkan bagaimana cara menghitung logaritma nilai besar ya. Jadi formula Stirling itu bisa digunakan untuk menghitung ini. Jadi kalau n-nya besar, intinya adalah kita nggak akan hitung manual, tapi akan kita integralin. Jadi ln n faktorial itu kita ubah jadi ln n plus ln n 1 dan seterusnya sampai ln 1 0 ya. Nah, dari sini sama dengan kira-kira integral dari grafik ini ya. Di grafik ini seperti apa bawahnya, jumlahnya adalah nilai dari ln n faktorial itu. Nah, kalau dihitung maka kita dapat n ln n min n. Jadi kalau kita balikin ln-nya hilangin, maka n faktorial sama dengan n pangkat n eksponensial n ln n min n alias n pangkat n min pangkat min n. Nah, kalau kita cek nilai ln 1 faktorial yang benar sama nilai ini, ada selisih ya. Nah, selisihnya berapa sih? Cuma 3 dari 360. Ada apa itu? Nah, selisih ini datang dari mana? Itu yang bisa diperkirakan dengan detail oleh estimasi yang dilakukan di textbook ya. Estimasinya adalah kalau kalian buka textbook di POAS itu ada
ya cara penurunan formula Stirling. Di sini kalian bisa lihat, jelaskan. Yang menjelaskan untuk formula Stirling. Nah, ini formula Stirling ya. Yang kalau kalian perlu adalah kalian pahami ini. Kenapa sih ini penting? Kalau kita punya 10.000 faktorial gitu, 1 juta faktorial, maka kita nggak akan bisa ngitung 1 juta kali 999 dan seterusnya ya. Jadi kita akan pakai Stirling formula. Nah, penurunannya ini di textbook diturunkan, yaitu ada namanya, dia akan substitusi ini ya, substitusi X sama dengan P plus Y akar P. Nah, ini dari mana? Itu yang saya jelaskan di slide ini. Dari mana itu? Itu adalah satu pendekatan, jadi kita menghitung nilai integralnya. Ingat ya, kalau 10 faktorial itu dalam fungsi gamma apa? Gamma 11 ya. Gamma 11 itu adalah X pangkat 10 dikali eksponensial minus X diintegralin dari 0 sampai TX. Nah, kalian kalau gambarkan X pangkat 10 dikali eksponensial minus X, itu grafiknya yang hitam ini ya. Hitam, terus nilai 10 faktorial apa? Berarti integral di bawahnya kan ya. Nah, itu bisa didekatin pakai pendekatan ini, pendekatan fungsi normal. Jadi distribusi normal itu kita pakai, jadi ini kira-kira bentuknya eksponensial minus X kuadrat. Pusatnya di sini gitu ya. Nah, itu apakah akurat kalau kita coba gambarin ya, X pangkat 10. Nah, kalau ini X pangkat 11, X pangkat 100. Kalau kita naikkan nilainya ini 10, 11, 12, naik terus sampai 100, kita lihat nih. Ya, titik-titiknya makin masuk ya, makin dempet dengan nilai aslinya. Nilai aslinya yang mana sih? Nah, abu-abu. Dan nilai merah ini adalah nilai yang akan kita hitung. Nah, formula Stirling itu datang dari pendekatan ini. Jadi dia dekatin, bisa diturunkan dengan pendekatan ini. Kalau ini makin besar, maka integral grafik yang merah ini, merah putus-putus ini, akan berhimpitan, akan sama persis dengan grafik hitam ini. Nah, itu sama dengan nilai maksimumnya itu. Kita hitung nilai maksimumnya berapa. Nilai rata-ratanya kita ambil nilai maksimumnya, yaitu detailnya nggak usah tahu, nggak masalah. Dapat dari sini ya, nilainya maksimum 10, ini 100. Kemudian perkiraan lebarnya berapa? Deviasinya kira-kira akar N. Jadi kalau ada 100 faktorial berarti plus minusnya 10. Kalau 10 faktorial plus minusnya 3 sekian, seperti itu. Nah, makin sempit. Nah, karena itu kita bisa hitung. Kita bisa gunakan, ini agak ribet, yang penting sama dengan di textbook. Jadi kalau kita lihat akurasinya, jadi nilai N faktorial, kalau kita bandingkan dengan nilai N pangkat N, eksponensial minus N, akar 2 Pn, itu nilainya akan dekat banget ya. Untuk 0 aja, agak jauh ya, 0. Tapi kalau 1 udah makin dekat ya. 1, 2, makin dekat. Jadi, fungsi ini, formula Stirling ini sangat berguna untuk menghitung nilai faktorial. Jadi kalau nilai gamanya sendiri memang udah sama dengan nilai faktorial, gamma n plus 1 sama dengan n faktorial, tapi nilai untuk yang besar-besar kita bisa asumsikan dengan formula Stirling. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi 3 poin utama yang saya harap kalian mengerti di 2 pekan awal ini adalah: 1, fungsi gamma, bentuknya seperti apa. Kemudian 2, fungsi beta. Dan yang ketiga adalah fungsi formula Stirling. Untuk memahami formula Stirling itu apa, dicek kembali di slide yang saya berikan. Dimulai dari fungsi error, kemudian masuk ke distribusi normal, dan kalian mengerti formula Stirling datangnya dari mana. Tapi kalian juga harus bisa menerapkannya ya. Jadi kalau ada integral, untuk integral, terus ditanya bagaimana bentuknya dalam fungsi gamma, kita bisa cari tahu. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, Iya. fungsi error itu untuk setiap X dia nggak bisa dihitung ya integralnya? Integralnya memang secara numerik ya, nggak bisa analitik.
Oke. Fungsi gamma juga kalau bukan yang setengah atau yang bulat itu juga nggak bisa dihitung secara analitik, semua dengan numerik. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita coba cek latihan soal di BOS. Pak, Oke. Ya. saya masih kurang ngerti Pak tadi yang aproksimasi n faktorial. Jadi yang faktorial itu kalau untuk nilai besar itu Tadi ini, ya, maaf, tadi ya, ini yang errornya makin mendekati, makin besar makin mendekati 1 ya tadi. ya betul. Oke. Error itu makin besar makin mendekati 1. Karena dia merepresentasikan berapa persen yang ada di bawah minus X sampai X. Nah, makanya kalau ini udah makin besar, makin akurat. Kalau di sini bedanya tinggi ya, ini bedanya juga besar. Ini bedanya makin kecil, di sini makin kecil ya, makin sempit. Jadi kalau nilai faktorial udah lebih dari 10 aja, biasanya udah bisa diperkirakan dengan formula Stirling ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Di sini kita bisa ya latihan soal ini, kemudian kita tutup kuliah ini. Jadi di sini integral ini kita lihat di sini nilai ini berapa limitnya, limit n menuju Thaingger dari nilai ini, maka kita ambil, kita langsung bisa pakai fungsi akar n nya kita geser ya, akar n per 2 pangkat 2 n nya kita geser juga. Nah di sini 2n faktorialnya kita buka, 2n faktorial tadi kita akan pakai formula Stirling yang ini, berarti apa dia, akar 2pi dari 2n terus gimana 2n pangkat nggak kelihatan, akar dari yang atas, akar dari 2pi 2n plus 2n pangkat 2n eksponensial minus 2n. Ini atas, dan yang bawah ada kurung di kuadrat ini, bawahnya apa, n faktorial, berarti akar 2pi n pangkat n eksponensial minus n. Nah ini yang kita pakai, terima ini akar n 2 pangkat 2n, kemudian kita bongkar ini karena akar 2pi atas akar 2pi, bawah 2pi juga. Dalam akar kita bongkar, oke, akar 2pi dulu, akar 2pi kuadrat berarti 2pi di sini 4pi, dan matriks yang di sini 2 pangkat 2n ini 4pi, ini dari ini 2 pangkat 2n, kemudian yang n nya kurin, n di sini ada 2n, ada setengah ya, ada setengah, yang bawah eksponensial minus 2n juga, ini n pangkat 2n, ini setengah di sini berarti 2n plus setengah ini
n plus setengah dikali 2n. Kemudian yang ini udah masuk ke situ. Ya. Oke. Nah, sampai sini kita tinggal coret-coret ya berarti. Ini coret. Kemudian 2n pangkat 2n-nya bisa dicoret juga. Nah, atas plus setengah, bawah plus 1 ya ada. Berarti ini kan tinggal n plus setengah. Di akar n. Ini kan ada akar n. Ini sama ini kecoret sama yang bawah. Oke, bagus. Ini sama ini kecoret juga. Ini sama ini juga kecoret. Jadi tinggal ini sama ini. Akar 4 sama 2 kecoret ya. Tinggal akar pi sama 1 per pi. Jadi tinggal 1 per akar pi. Ini jawabannya ya. Jadi nilai integral ini, nilai faktorial ini 2n faktorial kali akar n dibagi 2 per 2n n faktorial kuadrat itu bisa, kalau dia menuju tak hingga maka nilainya akan konvergen ke 1 per akar pi. Seperti itu. Kalau n-nya cuma 1, kalau n-nya 0 Bapak. 0 faktorial 0 ya. Kalau 1 bagi 4 ya, 1/4. Nah, nilai itu akan makin lama makin konvergen ke sini. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi formula Stirling ini bisa menyederhanakan perkalian-perkalian atau perbandingan-perbandingan dari nilai-nilai faktorial di bilangan-bilangan besar. Seperti itu. Oke, cukup jelas? Oh, jadi seperakar pi, Pak. Nah, ini kan sudah saya bongkar ya. Yang atas kan 2. Akar n-nya saya pisah. 2/2-nya pisah. Nah, yang ini saya aplikasikan formula Stirling. Dan kalau n faktorial itu sama dengan 2pi n pangkat n eksponensial minus n ya. Otomatis kalau yang 2 berarti tinggal jadi masukin 2n. Ini juga 2n. Oke. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, ini sama ini kan bisa dicoret nih. Coret. Kemudian pangkat n-nya ini kita jabarkan di sini ada n pangkat setengah di sini. Di sini ada n pangkat setengah, ada 2 pangkat n. Jadi di bawah ada berapa? 2n sama plus 1. Jadi sama ini coret juga. Jadi tinggal akar ini akar 4pi sama 2/2n. Di bawah tinggal 2pi seperti itu ya. Nah, akar 4pi bagi 2pi ini kan yang sisa. Nah, berapa ini akar 4 bagi 2 berapa? Berarti akar 4 bagi 2 itu ya 2, ya 1. Kemudian akar pi dibagi pi berapa? Ya akar pi gitu. Jadi jawabannya adalah 1 per akar pi. Oke. Jelas? Oke, kalau Yang jelas dari dalam akarnya di mana, Pak? dalam akar ini. Yang 2pi kali 2n kan jadinya 4pi n kan. Itu n yang di dalam akar mana? N-nya ini masuk ke sini. Saya masukin di sini. Ini kan Oh. 2n. Ya, 2n plus setengah. Oh, oke. Yang lain jelas? Oke, kalau jelas, jadi kira saya yang kasih pertanyaan ya. Oke, pertanyaan saya adalah masuk dalam bentuk tugas ya. Jadi ini tugas untuk pekan depan. Langsung merangkum pemahaman dari fungsi-fungsi 3 fungsi sekaligus ya, fungsi alfa, beta, fungsi gamma dan beta dan formula Stirling. Ini ya, pertanyaannya adalah ini tugasnya. Ini rancangan tugas semester ini. Ini ya tugasnya.
Ini tugasnya. Jika ini adalah ini soal UTS berapa tahun lalu kan? Saya agak lupa. Nanti saya print screen, saya taruh di Teams. Jadi tugasnya dikumpulkan pekan depan ya, hari Senin sebelum kuliah, dikumpulkan ke lewat emas ya nanti. Jadi nanti Mas Ansel akan ngasih link tempat upload jawabannya. Jadi kalian upload lewat emas, nanti saya dan Mas Ansel bisa akses. Jadi pertanyaannya ini ada satu, nanti ada integral ini A sama dengan 0, integral 0, 1, YX dx. Jadi persamaan Y-nya itu ini, jadi X pangkat N, Y pangkat N sama dengan 1. Kalian tahu kan kalau X kuadrat, Y kuadrat berarti lingkaran ya. Kalau 0 sampai 1 itu berarti setengah lingkaran, seperempat lingkaran. Nah sekarang gimana ini integral ini kalian substitusikan ke sini. Kemudian kalian cari bentuk di fungsi betanya seperti apa. Nanti ada fungsi beta di depan, fungsi beta dari dua variabel dikali satu konstanta. Nah, konstanta ini berapa nilainya itu ya. Sama ini A2, A3-nya berapa. Kemudian ini, karena kalian tahu sifat fungsi beta, bisa ditulis dalam gamma, maka nanti ini bisa tulis dalam fungsi gamma. Nanti A1 ini bisa dimasukkan ke dalam salah satu fungsi gamma dan jadi fungsi gamma jadi bagus ya, gamma B1, B2 bagi gamma B3. Kemudian cari limit menggunakan formula Stirling. Jadi formula Stirling itu kan asal n besar sekali ya. Jadi kalau ini n kecil sekali itu maksudnya nanti ada satu nilai 1 per gamma dari 1 per n gitu berarti ya. Gamma 1 per n. Berarti kan kalau n ini kecil maka gamma 1 per n itu besar sekali kan. Nah itu yang akan kita dekatin dengan formula Stirling, nanti dapatnya bentuknya seperti ini, konstanta dibagi n pangkat sesuatu, terus sesuatu dipangkat 1 per n. Nah ini coba dicari jawabannya. Oke, ini ya tugasnya 3 ini. Jadi ini akan ngecek pemahaman kalian soal fungsi beta, kemudian fungsi gamma juga, dan kemudian tentang formula Stirling. Oke. Ada pertanyaan soal tugasnya? Asal nggak tanya jawaban, saya bisa jawab di sini. Harus jelas ya? Oke, kalau jelas. Pak, saya mau tanya. Ya silakan. Aku dulu ya, Matt. Lu dulu aja lah. Iya. Itu gamanya itu pasti itu kan, pasti integer kan, atau seenggaknya ada bentuknya. Ada bentuknya. Pasti fungsi gamma, cuma dalamnya ini belum tentu bilangan bulat ya. Bisa jadi pecahan. Pecahannya apakah? Pecahannya ya, sederhana? Gamma setengah. Ya sederhana, 1 per n atau 1 per n plus apa seperti itu ya. Ya, makasih Pak. Tadi Matthew mau nanya. Iya Pak, ngerjainnya harus ditulis atau boleh pakai latex? Ya silakan pakai latex, silakan tulis tangan, nggak masalah ya. Ini karena ini kuliah tentang fisika matematika ya, jadi yang penting pemahaman kalian. Oke. Available-nya. Kalau nggak punya kertas ya mau nggak mau pakai komputer. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada? Oke, kalau nggak ada, hari ini cukup sekian. Sampai ketemu pekan depan ya. Nanti saya kasih materi juga di awal, nanti kalian kalau bisa ada nonton dulu ya. Jadi kita ketemu itu udah banyak tanya jawabnya ya. Jadi nggak cuma 1-2 orang di kelas yang dengarkan atau gimana. Ya, tugas ini sih saya harap memperkuat pemahaman kalian soal fungsi khusus ini. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, pekan ini sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.